Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang silakan ditulis 2 ayat 26 dan 27. Al-Waqiah, Ibu. Bisa betul Al-Waqiah yang tadi 26 27 ditulis. Oke, baik, sekarang silakan praktekkan pembelajaran yang berbasis PJBL ya, terkait dengan modul ajar 2 itu PJBL. Ya, Bu. Silakan dipraktekkan selama 25 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 3 dan semuanya hebat. Oke, baik adik-adik, sebelum belajar kita biasanya mau apa dulu? Iya, berdoa. Iya, berdoa ya. Doanya diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan sesudah surat Al-Fatihah, kita baca doa belajar. Oke, tapi bawakan dengan lagunya ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan bukan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Lunggul-lunggulung tangan digulung. Terputar-putar tangan diputar. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, lanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi kita sudah membacakan surat Al-Fatihah dengan doa belajar. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sebentar adik-adik bisa menjawab pertanyaan Ibu. Oke, adik-adik sudah siap belajar ini? Oh iya, sudah siap. Nah, kalau sudah siap, lihat sekelilingnya dulu dong. Kalau sudah bersih, oh iya, sudah bersih. Tempat duduknya dong dirapiin. Pakaiannya diisi ya, kemejanya diisi. Oke, hijabnya juga diperbaiki. Oke, sudah siap? Oke, kelas 3 siap. Oke, sudah siap ternyata. Oke, sehat semua hari ini adik-adik? Alhamdulillah sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Fitri yang tidak hadir. Oke, kita doakan ya. Semoga Fitri cepat sembuh dan insya Allah cepat bergabung dengan kita di sekolah. Oke, adik-adik, Ibu ada pertanyaan nih. Sudah pernah dengar Asmaul Husna? Oh, sudah. Di mana dengarnya Asmaul Husna? Oh, di kelas 1, di kelas 2. Iya, sudah pernah belajar Asmaul Husna di kelas 1 dan di kelas 2. Iya. Ada berapa Asmaul Husna? Oh iya, benar sekali 99. Nah, tadi sudah pernah belajar Asmaul Husna kelas 1, 2, berarti sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Oh iya, pintar. Nama-nama Allah yang baik. Oke, ada berapa tadi Asmaul Husna? 99. Iya, di kelas 1 belajarnya baru 2 Asmaul Husna, di kelas juga 2 begitu. Nah, hari ini materi kita tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna tentang 2 lagi ya, 2 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab dan Asmaul Husna Al-Habir. Ya, materi kita pada hari ini apa dulu? Al-Wahhab dan Al-Habir. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik membuat karya berupa kaligrafi. Ya, penasaran ya seperti apa itu kaligrafi? Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih detailnya tentang Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Habir, kita lihat dulu video ya. Video singkat berikut ini. Oke, kita lihat ya. Nah, gimana? Gimana perasaan adik-adik melihat video tadi? Itu gambarnya apa? Itu yang lagi ngapain? Itu. Oke, sebelumnya ya, Ibu akan menjelaskan tentang Al-Wahhab dan Al-Habir dari video yang tadi ya.
Oke, Asmaul Husna yang ibu tanyakan sama adik-adik tadi, yaitu ada dua Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Wahhab dan Al-Habir. Iya. Jadi tadi adik-adik sudah menjawab pertanyaan ibu juga, Asmaul Husna itu apa? Nah, ini juga penjelasannya. Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik. Nah, setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Ya, oke, ini Al-Wahhab yang tadi, yang ibu sudah jelaskan tadi, yang ada di video tadi yang adik-adik lihat. Nah, apa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi, pemberi karunia yang kita peroleh. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, keselamatan, rezeki, dan lain-lain. Itu Al-Wahhab, ya. Al-Wahhab itu Maha Pemberi. Allah yang memberikan segala apa kenikmatan kita yang ada di diri kita, ya. Oke, kita lanjut Al-Habir. Al-Habir, Al-Kabir artinya maha besar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kebesaran. Besarnya planet yang ada di dunia ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian Al-Kabir. Ya, sudah ingat? Sudah ingat? Al-Wahhab tadi apa? Iya, pintar. Allah Maha Pemberi. Dan Al-Habir itu apa? Iya, Allah Maha Besar. Oke, kita lanjut cara meneladani Al-Wahhab dan Al-Habir. Nah, ini dia. Cara meneladani Al-Wahhab yaitu bersyukur atas segala nikmat. Seperti apa? Bersyukur seperti apa? Selalu ingat bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Ya, itu cara salah satu kita bersyukur atas nikmatnya. Yang berikut berbagi dengan sesama. Nah, yang tadi di video yang adik-adik tanyakan tadi, kan? Berbagi dengan sesama. Praktikan sifat Al-Wahhab dengan berbagi rezeki. Yang tadi yang kita nonton sama-sama, waktu atau ilmu, ya, ilmu kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, memberi tanpa mengharapkan balasan. Lakukan kebaikan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Cara meneladani Al-Kabir. Yang pertama, merasa kecil di hadapan Allah. Seperti apa? Selalu ingat bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah dibandingkan dengan Allah. Menjauhi sifat sombong. Seperti apa menjauhi sifat sombong itu? Hindari merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Kemudian terus belajar dan menambah ilmu. Dengan menambah ilmu, kita akan semakin memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kesimpulannya memahami makna Al-Wahhab dan Al-Habir akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merenungkan kedua nama indah ini, kita akan semakin menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga akan termotivasi untuk selalu bersyukur, berbagi, dan berbuat baik. Oke. Adik-adik sudah tidak sabar kan dengan pembuatan karya? Oke, nah sekarang sebelum Ibu berikan tugas kelompok, kita menyanyi dulu ya dengan lagu Buka Tutup. Masih ingat kan lagu Buka Tutup? Supaya fresh pikiran dan tangan kita sebentar lagi bekerja. Oke, kita menyanyi lagu Buka Tutup. Tangannya dibuka terus ditutup ya. Seperti biasanya lagu yang biasa kita nyanyikan. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi.
digulung-gulung sambil tersenyum. Mana senyumannya? Digulung-gulung sambil tertawa. Haha. Oke. Tertawa semua karena sudah tidak sabar dengan cara membuat karya. Nah, ini kelompok untuk kalian yang Ibu kebetulan ini sudah duduk berkelompok kan. Jadi kelompoknya sudah eh, tempat duduknya sudah dua kelompok. Jadi hanya ketua-ketua kelompoknya saja yang Ibu beri penanggung jawab. Ya, di kelompok satu, adik-adik itu membuat kaligrafi Al-Wahhab. Ya, membuat kaligrafi Al-Wahhab. Yang kelompok dua yaitu membuat kaligrafi Al-Habir. Ya, sudah dengar ini tugas-tugas kelompoknya? Oke, tapi sebelum sebelum membuat kaligrafi, ini kaligrafinya sudah Ibu siapkan ya. Ini ada contoh ya, Al-Wahhab dan Al-Habir. Ini sudah ada contoh sama Ibu. Jadi adik-adik, ini yang sudah Ibu bagikan, yang ada di depan kalian di meja, itu Al-Wahhabnya, kaligrafi Al-Wahhabnya itu masih garis putus-putus, jadi belum nampak seperti apa kaligrafi yang akan dilakukan. Yang jelas contohnya ini sudah ada. Jadi kalian kurang melihat saja mana, oh ini garisnya, oh ini garisnya. Ya, tapi sebelum kalian melakukan atau memulai pekerjaannya sama-sama untuk diskusi sama-sama, diskusi bersama ya. eh, Sebelumnya adik-adik mencatat dulu alat-alat atau hal-hal apa saja yang adik-adik perlukan di dalam membuat karya ini. Tulis apa-apa yang hal-hal yang adik-adik perlukan di dalam membuat karya ini, seperti pensil, pewarna, lem atau dan lain sebagainya. Itu dicatat ya, hal-hal apa saja itu yang akan diperlukan. Begitu juga untuk kelompok dua, sama. Mewakili satu orang yang akan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam mengerjakan karya. Ya, sudah siap? Oke. Dan Ibu akan memantau kalian apa jika kalau ada kendala dari adik-adik itu beritahukan ke Ibu ya. Misalnya garisnya atau tanda bacanya ini Al-Wahhab tidak jelas. Nah, nanti kasih tahu ya. Jadi yang jelas adik-adik catat dulu hal-hal yang adik-adik perlukan, kemudian mulai bekerja. Tapi kerjanya bersama ya, kelompok ya. Jadi diskusi sama-sama di kelompok masing-masing. Oke, Ibu kasih, oke sekarang silakan dikerjakan. Oke, Ibu akan lihat mana yang kerja sama. Ya, dicatat dulu hal-hal yang perlu yang adik-adik perlukan. Ya, kalau sudah, silakan ditebalkan secantik mungkin. Yang kelompok dua juga ya, diperhatikan baik-baik tanda bacanya, harakatnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti sebentar akan masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan. Oke, sudah selesai. 2 menit lagi.
Oke, ini untuk kelompok satu Al-Wahhab. Iya, ini yang sudah selesai. Oke, sabar ya. Nanti menunggu kelompok 2 sudah selesai, baru kita akan presentasi. Kelompok satu yang duluan akan mempresentasikan sambil menunggu kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah selesai juga. Oke, jadi yang pengentaran pertama itu kelompok satu. Jadi kelompok satu yang Ibu akan yang maju ke depan untuk presentasikan hasil karya kalian. Silakan dipresentasikan dan kelompok 2 itu menanggapi, menyimak apa yang kelompok satu presentasikan. Oke, silakan. Oke, bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Oh iya, kata kelompok 2, harakatnya yang satu itu tidak muncul. Iya, berarti itu yang harus diperbaiki lagi ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Yeay, oke, terima kasih untuk kelompok satu. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Oke, silakan mempresentasikan. Nah, oke. Kelompok satu bagaimana tanggapannya? Nah, kelompok satu katanya ada huruf yang terlewati dari kelompok 2. Huruf terakhirnya hilang. Kok bisa hilang ya? Oke, nanti ini yang akan diperbaiki lagi ya. Ini huruf-huruf terakhirnya itu yang akan diperbaiki nanti. Ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Yeay, oke, keren, mantap. Sudah bagus-bagus, sudah cantik-cantik kaligrafinya. Oke, adik-adik, eh, dari kaligrafi tadi Al-Wahhab dan Al-Habir, dan di situ juga sudah tertulis bersama artinya. Ibu mau tanya kalau ada lagi yang tidak jelas dari dua Asmaul Husna tadi, ada pertanyaan, ada yang bisa ditanyakan, disilahkan. Kalau sudah tidak ada, Ibu akan masih ada satu lagi tugas. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Ye, oke. Sebelum masuk pada tugas yang berikut, kita menyanyi dulu, kita menyanyi dulu tertawa, buka mulut tertawa 3 kali. Oke, sama-sama supaya lebih fresh. 1, 2, 3, buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, ternyata masih fokus. Buka mulut tanpa tertawa, hanya buka mulut doang. Oke, kita lanjut dengan tugas yang berikut. Nah, penasaran tugas apa lagi yang Ibu berikan? Nah, di sini Ibu ada tugas es krim. Yeay. Nah, ini dia. Es krim. Di es krim ini, adik-adik akan menuliskan Al-Wahhab artinya apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, iya yang itu sudah paham. Diisi di dalam es krim ya. Nah, berikut Al-Khabir, Al-Kabir. Al-Kabir juga diisi. Jawabannya iya. Tidak perlu dibilang sama ibu, tulis di dalam situ. Oke. Kemudian cara meneladani Al-Wahhab. Nah, ini dia. Tulis di dalam. Iya, yang itu. Oke. Kemudian cara meneladani Al-Kabir. Iya.
Silakan Ibu kasih kesempatan 2 menit. Kerjanya sendiri-sendiri. Yang tadi kerja kelompok, yang ini sendiri-sendiri tanpa harus tengok kiri dan tengok kanan. Kan sudah tahu, ya? Oke, silakan. Yang sudah selesai diantar. Sudah selesai. Oke, yang sudah selesai diantar. Ini baru berapa orang? Cepat, waktunya mepet. Oke, berapa orang lagi? Iya, ini semua sudah semuanya ya, sudah terkumpul ya. Iya, ini Ibu lihat bagus-bagus ya ini jawabannya. Nanti ini es krim ini nanti sebentar setelah Ibu periksa, ini es krimnya digunting terus ditempelkan di buku catatan kalian. Tapi cara menempelnya bukan terbuka begini. Ini dilipat, hanya belakangnya yang dilem ya. Seperti contoh yang Ibu berikan ini ya. Itu nanti dibagi 2, terus bukanya nanti menyatu seperti es krim, tapi bukanya ada penjelasan Al-Wahhab, Al-Kabir, dan cara meneladaninya ya. Jadi seperti itu. Jadi ditempel di buku masing-masing. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Sudah tidak ada? Sudah paham semuanya? Oh ya, Alhamdulillah. Oke. Nah, adik-adik, Ibu simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Berbagi itu indah ya. Berbagi itu akan membuat kita tidak miskin. Tetapi dengan rasa ikhlas kita berbagi, maka rezeki kita akan lancar. Jadi, Al-Wahhab itu Maha Pemberi. Allah memberikan sesuatu itu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, ya. Sedangkan Al-Kabir itu yaitu Allah Maha Besar. Kekuasaan Allah meliputi segala pencipta alam semesta. Allah pula yang mengatur takdir atas setiap makhluknya. Oke, adik-adik? Iya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah, senang ya. Iya, sudah paham dengan pembelajaran tadi? Iya, Alhamdulillah kalau sudah paham Ibu. Yang tadi Ibu jelaskan Al-Wahhab itu apa dulu tadi? Ibu udah lupa. Oh iya, Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi. Al-Kabir apa? Oh iya, Al-Kabir itu Allah Maha Besar. Iya, pintar. Dan cara meneladani Al-Wahhab tadi apa? Iya, bersyukur atas segala nikmatnya. Apalagi berbagi dengan sesama. Iya, pintar sekali. Sudah paham semua. Kalau meneladani Al-Habib, seperti apa? Iya, merasa kecil di hadapan Allah. Apalagi menjauhi sifat. Oke, ternyata benar-benar sudah paham. Oke, terima kasih adik-adik ya. Oke, Ibu kasih wow dulu untuk kalian semua. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan dulu semuanya.
Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah sehat-sehat terus ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan eh, ujian praktek, kemudian terkait dengan materi-materi yang sudah pernah didapatkan sebelumnya. Eh, di perangkat pembelajaran, tadi kan Anda mengajar Ya, menggunakan perangkat pembelajaran. iya. Ya. Nah, alur-alur, coba jelaskan alur dalam pembuatan modul ajar itu sendiri seperti apa? Awalnya awalnya Ibu yang mau pegang modul itu Ya. ada informasi umum, kemudian ada di informasi umum itu ada nama penyusun, terus ada nama, Ya. Hmm. oh ya Bu, Itu komponen daripada modul ajar. Yang saya maksud adalah alur penyusunan, cara dari awal daripada penyusunan modul ajar itu sendiri. Kalau yang Anda sebutkan tadi itu eh, komponen itu perangkatnya daripada perangkat isinya apa. Nah, yang saya maksud bagaimana cara membuat modul ajar, mulai dari mana berangkat membuat modul ajar, eh, proses pembuatan modul ajar. dari Hmm. CP, kemudian kita eh, memilah yang CP itu per fase, fase A, fase B, fase C, kemudian di dalam fase A itu gabungan untuk 2 kelas dan kita memilih untuk 2 semester, akan dibagi 2 semester. Dari isi CP itu ada yang kita buat TP yang kita ambil dan kita jadikan tujuan pembelajaran. Dan setelah tujuan pembelajaran baru kita menyebutkan atau uh, menguraikan beberapa KKTP-nya. Kemudian dibuat kegiatan pembelajarannya mulai dari yang seperti tadi ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian ada terakhirnya ada refleksi, terus ada asesmennya juga, terakhir ada pengayaan dan remedial, terus terakhir lagi ada glosarium sama daftar pustaka. Oke, baik. Eh, yang berikut pada kegiatan inti, ya, pada kegiatan inti daripada pembelajaran itu, di situ pada modul ajar dicantumkan adanya penerapan ataupun penggunaan daripada metode ataupun pendekatan, ya. Ya, Nah, biasa yang dikenal dengan pendekatan TPACK dalam pembelajaran. Nah, yang Anda pahami dengan pendekatan TPACK itu sendiri apa? jujur saja kalau TPACK itu nanti
Nanti di sini saya dengar Ibu kalau untuk di sekolah itu belum ada karena Iya, maksudnya kalau kan itu saya sudah tahu dipelajari. ya Ini sudah dipelajari kemarin. iya TPACK itu teknologi pedagogik dan content quality itu eh, kalau menurut saya itu apa merangkap tiga aspek itu yang dirangkap dalam pembelajaran TPACK itu mulai dari aspek eh, apa tadi teknologi terus pedagogi dan konten. Oke. Yang berikut eh, media yang Anda gunakan dalam pembelajaran, media Eh, yang digunakan dalam pembelajaran. itu ada Infokus, buku, dan Google Internet. Hmm, oke. Yang berikut di akhir pembelajaran itu Anda melakukan asesmen kan? Ya, Nah, asesmen itu sendiri eh, asesmen di akhir ya, asesmen. Nah, dalam melakukan asesmen, instrumen apa yang Anda gunakan? instrumen itu ada instrumen yang berupa tertulis, yang Ya. tes, ada juga yang lisan. Hmm. Coba contoh daripada instrumen tertulis seperti apa? Kalau instrumen tertulis itu tuh misalnya seperti yang tadi yang saya berikan sama adik-adik itu Al-Wahhab menjelaskan kembali eh, pengertian Al-Wahhab. Kemudian juga Al-Habir itu secara tertulisnya. Kalau dengan Maksudnya redaksinya, redaksi soalnya seperti apa? sebutkan eh, misalnya sebutkan Asmaul Husna yang sebutkan dua Asmaul Husna yang Anda ketahui. Kemudian Hmm. Asmaul arti dari Asmaul Husna Al-Wahhab itu titik-titik terus ada pilihan gandanya atau memilih benar salahnya gitu. Oke, yang berikut eh, di asesmen itu kan ada namanya pengembangan asesmen berbasis HOTS, gitu kan? Dari dalam instrumen penilaian itu ada namanya soal yang berbasis HOTS. Coba contohkan soal yang berbasis HOTS yang terkait dengan materi yang Anda ajarkan. Yang soal tadi Bu, Ya, kalau menurut saya soal HOTS itu pertanyaan yang itu seperti menyajikan eh, membuat karya berupa kaligrafi yang tadi itu eh, mengajak siswa untuk berpikir kritis. Caranya seperti apa ini membuat karya yang belum yang hanya melihat gambar saja.
Itu kalau menurut saya. Yang berbasis HOTS. Yang Anda pahami HOTS itu apa? Kemampuan kemampuan berpikir kritis. Hmm. Jadi dari soal yang diberikan guru, jika itu berorientasi pada HOTS, maka dengan pertanyaan itu anak bisa berpikir secara kritis. Istilahnya begini, ketika soal tidak membutuhkan pemikiran, itu contohnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kan tidak butuh pemikiran lah panjang. Ya, Tutup mata pun orang bisa jawab. Tapi ketika di soal itu diberikan dalam bentuk contoh, ayah memiliki 1 pulpen, kemudian diberikan kepada Andi. Ibu memiliki 1 pulpen juga diberikan kepada Andi. Nah, sekarang berapakah pulpen yang dimiliki Andi? Itu kan dengan proses seperti itu kan dia pola berpikirnya berjalan, nalarnya jalan. Dibanding ketika Anda menyampaikan 1 tambah 1 sama dengan, langsung dia jawab 2. Nah, jadi pikirannya tidak, eh, itu istilahnya tidak kritis, begitu. Nah, di asesmen yang Anda buat, ada yang secara lisan, ada secara tulisan, yang berbentuk atau model HOTS di situ, kalau misalnya tidak ada, adanya seperti apa? Coba. membuat pertanyaan HOTS yang secara tertulis Ibu tentang Al-Habir. Hmm. Hmm, Iya. misalnya seperti soalnya uh, Doni Doni suka memberi sama kepada temannya yang lagi membutuhkan. Tetapi di sisi lain, Doni tidak mempunyai apa-apa. Nah, sikap Doni itu mencerminkan Asmaul Husna apa? Begitu, Ibu. Coba diulang bagaimana? Eh, Doni, eh, Doni sebenarnya tidak mempunyai apa-apa, tapi eh, dia melihat ada teman yang benar-benar susah, padahal dia juga susah. Yang Doninya ini susah, tapi dia melihat ada orang yang memang benar-benar susah dari dia. Dari contoh video tadi yang saya tampilkan juga begitu, Ibu. Terus si Doni ini dengan rasa ikhlasnya dia tetap memberi kepada teman yang lebih membutuhkan itu. Eh, Doni meneladani sifat Asmaul Husna yang mana? Hmm. Begitu, Ibu? Oke. Iya. Oh, begitu Mbak ini pertanyaan. Yang berikut. Nah, di sekolah yang tempat Anda atau ya, eh, ada istilahnya penerapan P5, Iya, Bu. ya. Tema dari P5 yang ada di sekolah Anda itu apa? Gaya hidup berkelanjutan. Subtemanya? Subtemanya itu membuat eh, alat-alat bekas begitu, Bu, yang mau dijadikan satu produk seperti tempat duduk, pagar dari botol. Mm-mm.
bagaimana alur pembuatan atau alur pelaksanaan daripada P5 yang ada di sekolah? Kalau yang di sekolah saya itu pembuatan P5-nya itu direncanakan dulu, kita berikan eh, apa guru-guru perwalinnya masuk dulu menyampaikan apa yang dibuat, merencanakan dulu. Terus setelah merencanakan baru anak-anak eh, ditugaskan untuk mencari eh, bahan-bahan bekas. Kemudian dikumpulkan dulu bahan bekasnya, nanti setelah terkumpul semua baru minggu depannya lagi mulai proses pembuatannya. Tapi kalau di sekolah sih belum, baru rencana perwalian begitu Bu. Kalau untuk sekarang prosesnya itu belum ada hasilnya. Oke. Jadi ada satu komponen yang harus diperhatikan bahwa Ya, ketika merumuskan ketika merumuskan P5 yang akan dilaksanakan di sekolah itu sebaiknya dia harus berdasarkan pada asesmen kebutuhan. Itu. Jadi dalam pemilihan materi tidak hanya sekedar ingin, tetapi dia berasesmen kebutuhan. Kebutuhan apa yang ada di sekolah, apa yang dibutuhkan oleh sekolah, apa yang mendesak. Kalau memang misalnya hidup berkelanjutan, memanfaatkan daur ulang, itu menyusahkan ataupun tidak dibutuhkan oleh sekolah, itu tidak seperti. Jadi dia berdasarkan asesmen kebutuhan. Kecuali misalnya di sekolah itu terlalu banyak sampah botol, maka itulah yang dimanfaatkan. Itu sebenarnya orientasinya. Jadi asesmen kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh sekolah, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, eh, coba jelaskan alur PTK yang Anda buat. alur PTK. Alur PTK. Ya, apa dari judulnya, kemudian apa latar belakangnya, kemudian permasalahannya seperti apa, silakan. Judul PTK saya itu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi berbakti kepada orang tua melalui PBL di SDN 25 Limboto Kabupaten Gorontalo. Terus di situ ada eh, rumusan masalahnya, Ya. terus metode penelitiannya. Tidak tidak tahu juga sampai di sini. Hmm. Apa latar belakang masalahnya? Apa masalah apa yang melatar belakangi sehingga Anda merasa bahwa itu perlu untuk diteliti? Itu kan yang ada dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu ada sesuatu yang perlu diselesaikan dengan jalan penelitian. Itu. Apa masalah di sekolah Anda? Apa masalahnya sehingga oh saya harus atau gini, apa yang menarik dari penelitian itu? Yang membuat saya eh, tertarik pada materi itu karena mengajarkan PBL. Saya terapkan PBL. Bukan. Apa kan dalam melakukan penelitian berarti ada sesuatu masalah yang perlu dibahas, dituntaskan melalui penelitian. Ya, kalau memang tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang urgen, nah, itu kan tidak. Jadi penelitian itu ada
menariknya, ada pentingnya, ada uniknya. Itu yang menyebabkan seseorang melakukan penelitian. Nah, apa yang menarik? Menarik untuk diteliti maksudnya. Apa yang menyebabkan Anda harus meneliti itu? Hmm, Pemahaman peserta didik supaya Ada apa lebih dengan supaya lebih eh, aktif lagi dalam proses pembelajaran. ada masalah apa di lokasi Anda? Apa masalahnya? Masalahnya anak-anak kalau di saat pembelajaran itu eh, tidak begitu antusias di saat diberikan tugas, Sehingga sehingga saya mengadakan penelitian untuk melakukan cara dengan PBL untuk menarik daya apa agar mereka lebih aktif lagi dalam proses. hmm, sekarang eh, metodologinya, metodologinya apa yang atau gini? Apa coba judulnya apa? Bisa diulang? Meningkatkan hasil belajar siswa Hmm, pada pada materi berbakti kepada orang tua melalui eh, pembelajaran PBL. oke. Apa tadi? Variabel pertamanya meningkatkan Hasil belajar siswa hasil belajar. Oke. Hasil belajar terkait dengan hasil belajar. Bagaimana cara Anda mengukur hasil belajar? Bagaimana cara Anda mengukur hasil belajarnya meningkat? Bagaimana caranya? dengan asesmen. Dengan asesmen. Apa indikator hasil belajar? Salah satunya dengan iya baik dengan asesmen. Tapi indikator lain bahwa Anda mengetahui bahwa hasil belajarnya sudah meningkat. Bagaimana caranya? Ada indikator lain? Apa indikator yang Anda cantumkan dalam eh, kajian teori bahwa seseorang dikatakan sudah memiliki atau adanya peningkatan hasil belajar karena bla bla bla, gitu kan? Hmm. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan hasil belajar? Apa yang menyebabkan hasil belajar itu meningkat? Anda ketahui salah satu faktor penyebab hasil belajar itu meningkat. Bisa diketahui lewat eh,
hasil asesmen mereka yang sudah di atas rata-rata. Faktor yang menyebabkan, pertanyaan saya tadi, faktor yang menyebabkan hasil belajar meningkat. Mereka mulai fokus, yang tadinya hanya eh, tidak Itu tertarik. indikator bahwa itu indikator adanya peningkatan hasil belajar. Yang pertanyaan saya, apa yang faktor yang menyebabkan hasil belajar meningkat? Sesuatu yang bisa membuat hasil belajar itu meningkat. Apa kira-kira? Faktor yang menyebabkan hasil belajar meningkat. Kan pasti ada tuh. Misalnya hasil belajar meningkat dengan adanya, itu kan yang akan kamu teliti. Dengan adanya apa? PBL, Pembelajaran yang berbasis learning, problem, berbasis learning. learning. Apalagi, itu kan indikator bahwa dengan adanya itu hasil belajar meningkat. Apalagi selain yang kamu teliti, faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Oke, sudah cukup. Tidak ada? Tidak ada jawaban? Ya ada, Bu. Pasrah. Pasrah dengan apa yang ada. Oke, baik. Saya kira cukup. Cukup untuk sesi ini.